Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan gelombang 2 kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Walidil Azizah, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 kategori 1 Universitas Negeri Padang dengan NIM 223071113. Saya mengajar di SMP Plus Ateba Pekanbaru, Riau. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7 SMP Plus Ateba Pekanbaru dengan materi semester 2, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema, Batas Wilayah, Wawasan Nusantara, Persatuan dan Kesatuan. Mohon kritik dan saran Bapak Ibu penguji UKIN demi perbaikan proses pembelajaran saya di masa akan datang. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, luar biasa. Oke, Ibu bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. PPKN. Pada hari ini kita akan masuk dengan materi baru seperti yang disampaikan minggu lalu. Namun sebelumnya kita siapkan dulu diri kita. Ayo ada Ibu, ketua kelas siapkan diri. Baik, Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini deh. Ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Kalau kita sudah berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan hati kita dalam menerima pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah kita Ibu hadir semua ya. Ya. Nggak ada yang nggak hadir. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini Ibu ingin mengingatkan anak Ibu. Yang pertama, kalau kita masuk kelas itu kelasnya harus bersih. Betul tidak? Kelas kita sudah bersih? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti Ibu sudah mulai paham ya arti dari sebuah kebersihan. Yang kedua, untuk hari ini karena kita belajarnya PPKN, berarti buku yang di atas meja buku apa? Buku PPKN. Sudah disiapkan bukunya? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai ke materi kita, ayo anak Ibu semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu Indonesia Pusat. Ayo yang memimpin maju ke depan. Sampai air menutup mata. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka
keberagaman dan perubahan serta budaya lokal. Sedikit pertanyaan, siapa yang tahu apa itu budaya? Budaya apa? Apa itu budaya? Coba, siapa masih ingat? Ilham, apa itu budaya? Hasil pola pikir manusia. Dalam bentuk apa hasil pola pikir manusia itu? Cipta karya, karsa dan cipta. Alhamdulillah, berarti ada ibu sudah mulai memahami pelajaran sebelumnya. Hari ini kita dengan materi persatuan dan kesatuan. Pertanyaan ibu berikutnya dulu. Siapa ibu yang tahu letak geografis Indonesia? Masa sih apa terus si Faiza terus? Ganti coba. Di Afrika Samudra dan Benua Benua. Kalau Samudra itu Samudra dan Pasifik. Kalau benuanya Asia sama Australia. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Luar biasa. Jadi kalau letak geografis itu diambil 2 benua dan 2 samudra. Benuanya benua apa tadi? India dan Pasifik. Benuanya benua apa tadi? Asia dan Asia Australia. dan Australia. Iya. Samudranya apa tadi? India dan Pasifik. India dan Pasifik. Oke, pertanyaan satu lagi. Siapa yang bisa menyebutkan anak ibu pulau-pulau besar yang ada di Indonesia? 1, 2, 3. Acung tangannya. Coba, Ihan. Sumatera. Fiski. Pulau Kalimantan. Aleka. Pulau Jawa. Nilam. Pulau Papua. Melda. Sulawesi. Ada berapa pulau tadi disebutkan? Kita ada yang ingat. Ada kira-kira? Ada Sumatera, ada Jawa, ada Papua. 5. Apakah hanya 5 itu pulau kita? Apakah hanya 5 itu yang pulau kita? Hah? Pulau besar iya, tapi pulau-pulau kecil banyak. Dari Sabang sampai Oke. Hari ini kita akan membahas tentang wilayah Indonesia. Apa tujuan kita mempelajari itu anak ibu? Yang pertama, anak ibu memiliki rasa syukur, memiliki wilayah kesatuan Republik Indonesia. Bersyukur pada Allah karena kita diberi wilayah yang luar biasa. Yang kedua, anak ibu mampu mengidentifikasi atau mampu memetakan wilayah Indonesia yang merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, anak ibu memahami landasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan ini yang akan anak ibu capai dalam proses pembelajaran kita dari jam kita mulai tadi jam 9 sampai nanti kurang lebih jam 11.30. Bisa dipahami anak ibu? Bisa. Oke. Untuk itu sebelumnya anak ibu sudah di kelompoknya masing-masing? Di kelompoknya masing-masing ibu bagikan lembaran kerjanya. Nanti ada bagian yang tentang Persatuan Kesatuan Indonesia ya nak. Nah, sebelumnya anak ibu nanti diskusikan di kelompoknya masing-masing tentang materi yang akan kita bahas sehingga anak ibu nanti bisa memahaminya dan paham. Dari mana anak ibu dapatkan materinya? Dari buku pelajaran. Dan nanti anak ibu lihat juga video pendek ini yang akan kita tonton bersama-sama. Bisa? Coba ibu tanyakan dulu. Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama adalah letak fisiografis Indonesia. Letak fisiografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya. Terdiri dari 2, yaitu letak astronomis dan letak geografis. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah posisi negara berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Jika kalian lihat pada peta, maka garis putus-putus dari atas ke bawah pada sebelah kanan dan kiri merupakan garis bujur, sedangkan garis yang membentang dari kiri ke kanan yang berwarna kuning adalah garis bintang. Indonesia terletak pada 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat bujur
bujur timur hingga 141 bujur timur. Kemudian, dengan letak astronomis yang berada di lintang kendali, yaitu sekitar 6 derajat utara sampai 11 derajat selatan, maka berdampak pada Indonesia yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Kemudian, berdasarkan garis bujurnya, antara 94 derajat hingga 141 derajat bujur timur, menjadikan Indonesia memiliki 3 jenis atau 3 zona waktu, yaitu ada waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIB. Selanjutnya adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Indonesia adalah negara yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. 2 benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia, sedangkan 2 samudra adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya adalah luas Indonesia. Luas laut Indonesia adalah sekitar 3,2 juta kilometer persegi. Sedangkan luas daratan sekitar 1,9 juta kilometer persegi, dengan total luas wilayah Indonesia sekitar 5,1 juta kilometer persegi. Selanjutnya ada pun batas teritorial Indonesia, yaitu ada batas laut dan batas darat. Batas laut Indonesia mencakup batas ZEE atau zona ekonomi eksklusif, batas landas kontinen dan zona laut teritorial. Sedangkan batas darat berbatasan langsung dengan 3 negara. Batas teritorial Indonesia langsung berbatasan dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Timor Leste, Australia, Papua Nugini, dan Palau. Selanjutnya adalah batas laut Indonesia. Yang pertama adalah lautan teritorial atau batas yang dimiliki oleh negara kepulauan atau negara maritim, yaitu ditarik jarak 12 mil ke arah laut. Itu adalah batas mutlak dari suatu negara. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif. Dari ujung pantai ditarik sejauh 200 mil ke laut yang menandakan suatu negara tersebut bisa mengeksplor atau memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada pada batas zona ekonomi eksklusif tersebut. Biasanya banyak pencuri ikan atau nelayan asing yang masuk ke wilayah ZEE dan melakukan pencurian, sehingga nelayan asing atau nelayan di luar negara tidak diperbolehkan masuk ke zona ekonomi eksklusif, karena itu adalah hak untuk mengeksplor dan memanfaatkan sumber daya oleh suatu negara. Sekian, terima kasih dari Glory Geografi. Oke, anak ibu, kita sudah menonton apa tadi? Video pendek tentang apa tadi, Nak? Tentang wilayah Indonesia, tentang batas wilayah Indonesia, tentang letak Indonesia. Anak ibu kira-kira memahaminya atau tidak? Memahaminya. Nanti anak ibu diskusikan kembali di kelompoknya berdasarkan LKPD yang ada di situ di meja anak ibu. Bahas di kelompoknya tentang wilayah Indonesia, pembatasan wilayah Indonesia, kemudian penetapan wilayah Indonesia. Diskusikan di kelompok berdasarkan apa yang kita lihat di video tadi, dan anak ibu baca buku paketnya. Bisa? Jadi digabungkan 2 ilmunya, ilmu dari menonton dan ilmu dari buku. At-Thaibah, kerjakan di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau perlu dijelaskan ini saya bilang bismillah. Tapi kan di Indonesia bilangnya ada batu enggak? Ada tambahan enggak? Ada tambahan enggak lagi? Bacakan sih. Pertama. Bisa ada ibu kelompok ini? Ada masalah? Tidak, bagaimana? Bagian yang kedua? Ya, pokoknya dikerjakan semampu anak ibu, dicari bahannya di buku paketnya ada, tadi dari hasil video yang ditayangkan juga ada. Oke, anak ibu semuanya, kelompok sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah selesai diskusinya? Bisa kita diskusikan antar kelompok? Bisa? Sekarang memberikan pilihan pada anak ibu berdasarkan urut kelompok atau mana kelompoknya yang pertama sekali siap? Mana yang mau? Urut kelompok. Berarti kelompok 1 dulu? Oke, kalau begitu kita minta kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya
Wilayah adalah salah satu komponen negara yang paling mendasar. Negara yang tanpa wilayah adalah hal yang mustahil. Rakyat memerlukan wilayah untuk dapat tinggal, berinteraksi, dan berorganisasi. Diapit oleh dua samudra dan dua benua, Samudra Hindia dan Pasifik, benua Asia dan Australia. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tidak menambahkan atau mau menambahkan lagi, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin menambahkan tentang wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia mempunyai batas, yaitu utara terdapat di benua Asia, selatan di benua Australia, timur di Samudra Pasifik, dan barat di Samudra Hindia. Sekian dari kelompok 2. Oke, itu tadi tambahan dari kelompok kedua bahwa Indonesia itu dibatasi oleh utara, selatan, timur, barat. Kalau utara tadi apa katanya? Utara apa katanya? Benua Asia. Siapa anak ibu yang masih ingat kalau di benua Asia tadi ada apa saja di benua Asia? Berbagai negara. Vietnam. Banyak negara di bagian utara. Kalau bagian selatan apa tadi ibu? Benua Australia. Bagian timur dibatasi oleh apa? Di Samudra Pasifik. Samudra Bagian apa? Samudra Hindia. Oke, tepuk tangan untuk tambahan dari kelompok. Oke, kita sudah selesai satu poin ini tentang wilayah. Ada ibu kelompok yang ketiga bagaimana? Ada yang ditambahkan atau bagaimana? Cukup? Kita masuk ke bagian yang kedua. Oke, bagian yang kedua. Kita beri dulu aplaus buat teman kita kelompok 1. Boleh duduk kembali. Tepuk tangan dong. Silakan ibu kelompok 2 untuk mempresentasikan bagian yang kedua tentang pembatasan wilayah. Kita beri dulu tepuk tangan buat teman kita kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembatasan wilayah atau daerah-daerah yang merupakan wilayah Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI, Ketua Rajiman Wedio Diningrat sebagai ketua sidang meminta pendapat anggota sidang. Yang pertama ada apa sebagai batas wilayah perlu dikembangkan dalam kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Selanjutnya ada Muhammad Atta, yaitu wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh wilayah bekas koloni Belanda. Yang terakhir menurut Soekarno ada 3 orang perutusan pemuda Malaya yang meminta agar Malaya dimasukkan ke dalam daerah Indonesia. Sekian dari kelompok 2. Ada yang mau dipertanyakan atau ada yang ditambahkan? Saya mewakili dari kelompok 3 yang bertanya. Jadi yang menjadi wilayah Indonesia sekarang itu mana? Yang sekarang yang menjadi wilayah Indonesia adalah bekas koloni Belanda. Oke, itu jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Kelompok 1? Tidak. Oke, sudah terjawab? Jadi yang menjadi wilayah Indonesia sekarang wilayah yang mana? Bekas koloni Belanda atau bekas jajahan Belanda. Tepuk tangan untuk teman-teman kita kelompok 2. Kita kembali dulu. Silakan kembali dulu Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan tentang apa tadi? Kelompok 2 tentang apa? Pembatasan wilayah, yaitu daerah-daerah yang menjadi wilayah Indonesia. Kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu tentang penetapan wilayah Indonesia.
Ayo kita dengarkan hasil diskusi kelompok 3 tentang penetapan wilayah. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami ya tentang penetapan wilayah yang akan dimajukan oleh Kakak. Penetapan wilayah Indonesia ditetapkan oleh pulau-pulau besar Indonesia dan pulau-pulau kecil Indonesia. Contoh pulau besar di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Dan pulau kecilnya contohnya Bali dan Pulau Bengkalis. Sekian dari kami. Ada yang mau ditambah atau ditanyakan? Oke, ada yang mau bertanya silakan. Oke, Nilam silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan berapa banyak pulau-pulau di Indonesia. Oke, kelompok 2 bertanya berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia. Kalau tadi kan disebutkan ada 8 pulau besar dan ditambah beberapa pulau-pulau kecil yang ada di sekitar pulau-pulau besar itu. Ini pertanyaannya lebih spesifik lagi. Berapa jumlah pulau? Ada yang sudah menghitung? Ada. Ada pastinya, Nana. Pasti ada. Silakan siapa yang punya kelompok 2, kelompok 3? Ada sekitar 17.000 pulau di Indonesia. 17.000 pulau di Indonesia. Banyak apa sedikit itu? Banyak. Banyak. Kalau begitu kita disebut negara apa? Negara Negara kepulauan dan kepulauan. Kenapa disebut kepulauan? Banyak pulau. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Dari Yanti silakan Yanti ke kelompok pertanyaan kelompok 3 ya. Silakan nih. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan melalui apakah penetapan wilayah Indonesia? Wilayah Indonesia bisa ditetapkan melalui sidang BPUPK. Jadi sidang jawabannya singkat adalah melalui sidang BPUPK. Ada yang mau menambahkan apakah ia betul itu melalui sidang BPUPKI? Apa buktinya betul? Ada di dalam bahan baca. Di video tadi ada? Oke, silakan. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi bertanya, Ibu silakan kelompok 3 untuk menutupnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, kita sudah mendiskusikan poin-poin tentang apa tadi nak? Jadi yang pertama apa kita tetapkan tadi? Wilayah. Yang kedua apa? Wilayah. Yang ketiga apa? Penetapan wilayah. Kira-kira ada nggak pertanyaan anak ibu tentang yang kita bahas tadi secara umum? Ada? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Berarti sekarang ini Ibu ingin bertanya dulu supaya meyakinkan kita semuanya. Kita sudah diskusi untuk menyenangkan hati kita dan pikiran kita terhadap sesuatu masalah yang kita bahas. Sekarang yang disebut wilayah Indonesia. Kenapa wilayah itu merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah negara? Oke, Rianti. Karena tanpa wilayah tidak akan ada negara. Oke, tanpa wilayah tidak ada negara. Bisa. Karena wilayah adalah dasarnya di negara. Wilayah merupakan hal yang mendasar berdirinya sebuah negara. Ibarat ini nak, kalau nggak ada wilayah, orang mau tinggal di mana, mau bekerja di mana, mau cari makan di mana, maka wilayah merupakan hal yang sangat mendasar. Nah, ada wilayah masa ada negara? Nggak mungkin ya. Jadi dia merupakan hal yang mendasar, salah satu syarat mutlak berdirinya sebuah negara. Oke, jadi satu itu. Wilayah Indonesia terletak secara strategis, merupakan letaknya secara geografis dan strategis. Siapa yang bisa menjelaskan geografis itu apa? Letak Indonesia secara geografis. Siapa yang tahu? Berdasarkan apa? Coba, ini Karina.
Benuanya benua apa? Samudranya apa? Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Antara dua benua dan dua samudra. Oke, kalau begitu kita sudah menyelesaikan materi ini. Kita ulang sekali lagi, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu wilayah? Faiza, coba. Wilayah adalah salah satu yang mendasar bagi negara. Yang berdasar bagi negara merupakan hak mutlak harus ada di wilayah. Yang kedua, melalui apakah penetapan wilayah Indonesia? Coba, lagi. Melalui sidang BP. Siapa yang masih ingat pokok BPPK itu siapa nama ketuanya? Coba nanti Kajian video. Jadi perusahaan wilayah Indonesia ini ditetapkan melalui sidang BPPKI. Oke anak ibu, untuk hari ini pelajaran kita sudah selesai. Untuk memastikan anak ibu sudah memahaminya, keluarkan kertas satu lembar. Keluarkan kertas satu lembar. Keluarkan kertas satu lembar. Oke. Pertanyaan ibu yang pertama, jelaskan apa itu yang disebut wilayah. Oke, jelaskan apa yang disebut wilayah. Gunakan kalimat sendiri. Apa yang dimaksud dengan wilayah? Oke. Yang kedua, sebutkan batas wilayah Indonesia. Yang ketiga, sebutkan, jadi sebutkan aja ya, yang menetapkan wilayah Indonesia itu siapakah yang menetapkan wilayah Indonesia? Melalui apakah penetapan wilayah Indonesia? Melalui apakah penetapan wilayah Indonesia? Oke, ibu rasa cukup pertanyaannya. Yang sudah selesai mengantar yang pertama, utama nilainya 5. Siap? Kasih kode 1. Nomor 1. Oke, kode 1. Berarti yang pertama menjelaskan. Nah, yang kedua siapa? Kasih kode 2. Kasih kode 2 ya. Yang ketiga siapa? Dia sudah. Kasih kode 3. Kode 3. Nomor 3 dulu. Siapa lagi yang keempat? Yang mendapat penambahan poin 5 bagi yang menjawab lebih cepat. Kasihkan. Kalau itu sudah. Oke, berarti hari ini kita sudah menyelesaikan materi apa? Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Yang membahas materi intinya adalah tentang apa tadi Ibu? Wilayah. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Oke, besok kalau kita ulangan harian bisa menjawabnya kira-kira Ibu? Bisa. Nah, Ibu udah paham apa itu wilayah. Wilayah itu adalah suatu hal yang sangat mendasar untuk berdirinya sebuah negara. Tanpa wilayah mustahil ada negara. Yang kedua, penetapan wilayah Indonesia itu merupakan penetapan daerah-daerah mana sih yang menjadi wilayah Indonesia? Itu melalui sidang BPPKI, melalui usulan-usulan tokoh-tokoh. Yang pertama siapa tadi Ibu? Kakak Muzaki. Yang kedua siapa Ibu? Muhammad. Kakak yang ketiga siapa Ibu?
Sukarno. Orang-orang inilah yang memberikan usulan wilayah-wilayah mana yang menjadi wilayah Indonesia. Kesimpulannya sekarang, wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada berapa pulau, Ibu? 17.000 kurang lebih. 17 yang tersebar dari Sabang sampai ada pulau yang besar, ada pulau yang kecil. Anak Ibu silakan untuk minggu depan kita belajar tentang Kesatuan Republik Indonesia. Silakan baca buku paketnya supaya besok kita bisa bekerja diskusi lebih baik. Bagaimanakah pelajaran hari ini? Silakan anak Ibu mengacungkan jempolnya kalau senang, menyenangkan 2, kalau tidak menyenangkan 1. Oke. Alhamdulillah. Kalian bertanya lagi, minggu depan kira-kira apa yang anak Ibu ingin ketahui? Apa yang dari pelajaran apa yang anak Ibu ingin ketahui lagi? Tadi sudah tahu wilayah Indonesia, sudah tahu batas Indonesia, sudah tahu penetapan wilayah Indonesia. Apa yang anak Ibu ingin ketahui lagi? Wawasan Nusantara. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa belajar lebih baik. Anak Ibu dapat ilmunya lebih banyak. Tetap semangat. At-Taibah.